Jujur bojoku cakep sih, tapi Mas Septi cakep. Wah, parah ini. Saya kepleset. Jadi tuh lucunya adalah di ultranya di Lawu itu kalau hujan deres, keplesetnya itu karambol. Jadi itu kayak kita jatuh mau ngamuk juga tidak bisa karena kita malah ketawa karena apa? Depannya juga jatuh, belakangnya juga jatuh. Rogo itu dulunya komunitas di Solo sana. Lah mereka itu orang-orang yang suka menyiksa raga, bener gak? It's okay, it's okay. Halo guys, apa kabar? Balik lagi di channel Dani. Di video kali ini, gua bawahan ini tanggal 12 Agustus 2025 ketika video ini direkam ya. Dan semoga bisa tayang cepat karena ini tuh aku mau ngomongin sesuatu yang keren banget. Kayak fenomena pertama di dunia trail run di Indonesia. Jadi, apalagi kalau bukan Siksorogo. Jadi, aku bakal bincang-bincang, ngobrol sama Ayu juga. Ini kameranya dipegang dia. Kira-kira kenapa Siksorogo bisa se-famous itu? Kenapa? BTW aku aku rak di briefing apa-apa tiba-tiba aku kan ngerekam terus tiba-tiba aku tanyain gitu. Yo, ini namanya spontan. Oke. So, jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Oke guys, pertama-tama kita bahas dulu tentang Siksorogo. Apa itu Siksorogo? Capek. Jadi sejauh yang aku tahu ya, ini sejauh yang aku tahu dan kebetulan ketika mereka ada itu aku juga udah lari. Jadi Siksorogo itu dulunya komunitas di Solo sana. Lah mereka itu orang-orang yang suka menyiksa raga, bener gak? Nah, dia itu awalnya itu bikin kayak latber ya kecil gitu guys, latber yang di open. Sempet free nggak sih? Nggak tahu. Kayaknya tuh sempat ada yang free, ada yang berbayar kayak self support gitu loh. Nah, terus aku nggak tahu ya tepatnya beberapa tahun belakangan, harusnya tuh ngajak podcast mereka nih, Mas Furkoni atau Mas Septian ya. Cuman beberapa tahun belakangan tuh mereka berubah menjadi suatu event yang bisa dibilang nomor 1 se-Indonesia. Tapi sebenarnya dia tuh event nomor 1 se-Indonesia tuh justru setelah pandemi kayaknya. Setelah pandemi, betul. Soalnya sebelum pandemi tuh kayak sudah apa belum sih? Udah ya? Udah. Cuman aku tuh nggak pernah ikut malahan. Jadi aku tuh ikutnya malah setelah pandemi guys. Ya itu, dia awalnya tuh latber gitu loh. Cuman tahun lalu itu setahu aku tuh 4.000-an peserta. Dan tahun lalu aku ikut di 80 kilo. Ayo ikut di? Enggak ya, tahun lalu ya? 7 kilo. Oh iya, tahun lalu 7 Dan kilo. aku jatuh. Dan Siksorogo itu adalah event yang ada di Karanganyar. Koreksi kalau salah ya. Jadi di dekat Solo sana, perjalanan kalau dari kota Solo tuh sekitar sejam enggak sih? Iya. Jadi race venue-nya tuh di Bukit Skipan deh. Di Bukit Skipan. Race venue-nya tuh nggak besar guys. Cuman ya itu uniknya. Tahun lalu 4.000 dan tahun ini tuh aku nggak tahu nih berapa nih. Jadi fenomena yang terjadi adalah Siksorogo belum 24 jam open regis, tapi semua early bird udah habis. Lalu normal price untuk kategori berapa tuh? 15k udah habis. Normal price untuk kategori 30k juga udah habis. Jadi dua kategori itu udah sold out. Ketika video ini diambil sisa 7k, 50k dan 80k. Nah, sama 120. Sama 120. Oh iya, ada 120 juga. Nah, dan mereka itu nanti sistemnya itu paymentnya kayak ada waktu 24 jam gitu guys. Jadi misal kamu daftar sekarang nih jam 1 ya, jam 1 siang misalnya ya. Terus kamu begitu daftar, isi bla 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 lewat apps-nya mereka, kamu bakal disuruh bayar. Ada kayak semacam apa ya, kayak form gitu. Nah, kamu dikasih waktu 24 jam buat bayar. Ketika 24 jam itu kamu skip, kamu nggak bayar, maka slot itu bakal kembali lagi ke portalnya, ke kuota awalnya. Dan itu bakal otomatis orang kalau misal mau daftar tinggal masuk. Betul lah? Mungkin ya. Nah, terus Jo, kira-kira apa yang membuat si Siksorogo itu sebegitu ramainya, sebegitu sensasionalnya? Jujur pertanyaan Cika ini juga ditanyakan sama salah seorang temanku hari Jumat minggu kemarin.
apa sih yang bikin Siksorogo itu kok hype banget sampai orang-orang tuh kayak rebutan war slotnya gitu. Ya aku nggak tahu ya. Ada yang ngomong gini, padahal kok dibandingin Merbabu sama Lawu tuh bagusan Merbabu. Kenapa kok Siksorogo lebih nge-hype? Masalah preferensi aja kali ya. Nah. Maksudnya aku suka Lawu, aku lebih suka Lawu daripada Merbabu. Tapi Cika lebih suka Merbabu daripada Lawu. Bukan. Ini fakta. Ini kita flashback dikit ke belakang. Siksorogo tuh dulu terkenal dengan mungkin kayaknya event pertama antara Siksorogo atau Mantra ya. Event pertama yang WS-nya sangat suportif dan lengkap. Mantra. Enggak, itu Mantra Ju. Mantra ya. Tapi Mantra. Siksorogo juga. Cuman kayak ya rata-rata mereka tuh kan pelari ultra kan. Dan semua anak-anak Siksorogo yang mereka tuh kenceng-kenceng, notabene Mas Septian, Mbak Yuni, dan dulu RD-nya Mas Fur itu juga kenceng. Itu tuh mereka all out semua jadi panitia. Tidak boleh jadi Peserta, enggak boleh peserta. Nah, saya ingat itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin titik balik antara pandemi ya, antara sepeda yang pelan-pelan turun, lalu lari mulai naik, dan pelari pun tuh juga banyak yang bosan sama road. Mereka tuh berbondong-bondong lari trail. Terus Ya, tapi kenapa Siksorogo gitu loh? ya itu. Nah makanya nggak tahu guys, itu masih menjadi misteri. Jadi Kalau menurutku karena Mas Septi cakep, itu aja sih. cakep mana mbak aku? Jujur, bojoku cakep sih, tapi Mas Septi cakep. Wah parah ini. Jadi aku tuh nggak tahu sih. Siksorogo tuh aku sudah dengar dari lama. Cuman aku tuh memang baru ikut eventnya tuh justru setelah pandemi. Aku ikutnya yang waktu itu pertama kali itu 15 kilo. Dan itu tuh asik banget gitu loh. Terus mungkin kayak gini Jo, di Siksorogo itu penginapan di sekitar venue tuh banyak. Ya. Jadi itu nilai plus sebenarnya, karena ketika kita kesana mau last minute pun tuh ternyata masih ada kayak penginapan gitu loh, walaupun mungkin penginapan kecil atau bareng sama teman atau yang agak jauh sedikit 1 kilometer itu ada. Kita bandingin sama event lainnya mungkin ya, boleh ya. Kalau misalnya kayak kita ngomongin Mantra di sekitar Kaliandra itu agak susah hotelnya gitu loh. Jadi kita harus kayak tahun kemarin tuh aku nyari di Airbnb. Itu pun kayak 2,5-3 kilo dari venue, dan itu tuh kayak berisik lah, dangdutan sampai malam, sampai pagi. Cuman omonganmu itu ya jadi salah satu alasan. Akses dan akomodasi. Yang pertama dari kota Solonya. Kota Solonya itu cukup banyak penerbangan yang bisa landing di sana, dan dia ada di tengah-tengah antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Antara Jawa Barat, Jakarta dan Jawa Timur. Jadi which is begitu sekarang tol Trans Jawa ada tuh, ya mau darat Aksesnya lebih bisa, gampang. mau pesawat juga bisa, dan ya mau nggak mau kemegahan Lawu tuh juga daya tarik guys. Kayak aku ngelihat ketemu terutama yang ultra ya, banyak banget pelari-pelari itu dari luar Pulau Jawa, dari Balikpapan, dari Lampung, dari Medan, dari ya pokoknya dari luar Jawa yang bener-bener relain ke Siksorogo cuman karena Lawunya. Jadi pola pikirnya tuh kadang kayak aku ikut Rinjani lah. Kalau nggak event kapan lagi? Karena kalau kita TikTok tuh kan rada repot ya kalau sendiri, kalau nggak punya teman. Sementara kita kalau event tuh kita bisa ya enjoy aja dan nggak perlu repot-repot bawa perbekalan kan, karena ya pasti WS juga udah lengkap, udah Ya, proper. tapi tetap bawa bekal juga. Yoi. Berikutnya kalau menurutku itu adalah isi respect dan tetek bengeknya. Jadi aku nggak tahu mereka pelopor atau enggak ya. Kayaknya bukan pelopor sih, karena yang pertama seingatku Mantra tuh dapat hoodie. Jadi Siksorogo tuh dari pertama aku ikut mereka kasih jaket guys. Jaket windbreaker. Oh iya? Windbreaker. Ya, Nggak ingat. windbreaker pokoknya. Nah itu unik karena rata-rata masih pakai jersey. Nah mereka kasih windbreaker, dan which is aku kayak lihat 30%-an mungkin peserta terutama yang kategori ultra tuh mereka dipakai karena di Lawu tuh dingin guys. Jadi minimal dibawa dan bisa buat jaga-jaga gitu loh, iya nggak sih? Bener banget. Tapi kalau yang itu bukan pelopor sih Jo, karena kalau Mantra tuh sebelumnya udah pakai hoodie. Tapi beda. Tapi bukan windbreaker. sama hoodie kan Tapi beda. bukan windbreaker. Jadi kalau hoodie tuh kayak cuman orang-orang tertentu yang pakai, kayak kita yang tinggal di Semarang. Tidak terpakai guys. Ada dua hal
tapi bisa dijadiin satu ya. Jadi yang pertama kuliner, yang kedua murah. Jadi ya Solo guys, Solo itu apa ya, terkenal dengan berbagai kuliner lokal yang enak. Misalnya apa sih? Sate, nek kowe kan memang sate kambing. Selat Solo, terus dawet, dan kalau di daerah Skipan tuh ada apa? Jadah tempe. Kalau di sana lagi naik lagi ada sup iga. Bu siapa tuh namanya? Buki. BTW ngomongin jadah tempe guys, itu penolongku ketika 50 kilo SLU. Jadi aku tuh bawa jadah tempe. Aku lupa bawa 5 atau 6 biji, dan itu tuh menyelamatkanku dari GERD. Karena aku tuh sadar diri aku bukan pelari yang kencang ya. Jadi aku kayak harus ngejar waktu. Makanya aku di WS tuh nggak lama-lama, kayak sampai laporan, check out ya gitu. Jadi kayak cuman bentar-bentar doang. Aku aja bahkan dari start sampai finish tuh nggak ganti baju, nggak ganti kaos kaki, nggak ganti sepatu. Pokoknya bener-bener jalan aja. Dan itu tuh aku di perjalanan makan jadah tempe. Dan jadah tempenya itu enak banget. Kalian harus coba kalau ikut SLU. Nah, balik lagi. Selain enak, mereka juga murah guys. Rata-rata kuliner di Semarang, Solo, Jogja tuh, apalagi kalau buat orang-orang Makassar, Makassar, Jakarta, Surabaya itu murah banget. Jadi itu menurutku daya tarik gak sih? Tapi ya harus pintar-pintar juga, karena beberapa thread tuh kayak ngomong ini apa katanya bilang Semarang murah, Solo murah. Enggak kok mahal ya, karena kalian makannya di resto-resto yang memang mahal. Makanya kalau pergi ke Jawa Tengah, mau di Semarang, mau di Solo, mau di DIY Jogja, makanlah di pinggir jalan, di emperan, enak-enak, murah-murah, sedep. Oke, berikutnya aku ikut SLU tuh 3 kali, 50, 50, 80. Ayo berarti 7, 15 dan 50. Nah, so far ya yang aku rasain tuh mereka cukup rapi guys. Rapi, WS-nya suportif, cukup on time, marking juga oke. Jadi aku kayak nggak pernah denger sesuatu yang major, yang krusial, yang ngerusak atau nurunin rating suatu event itu. Bener gak? Nggak pernah dengar. Ya toh? Nggak pernah dengar juga. Tak pikir-pikir kalau ada yang nyacat tuh nyacat apa ya? Nggak ada yang bisa dicacat sih. Eventnya bagus sih. Nah, terus mereka tuh 2023 jadi apa tuh namanya? Asia Trail Master. Final Race Asia Trail Master. Nah, itu kayaknya juga ikut mendongkrak ya, karena ya se-Asia gitu, apa event skala se-Asia, finalnya di Indonesia di Siksorogo, dan itu kayaknya baru pertama di Indo ya, ATM final di sini kan. Aku tahu nih ya pertama di Indo. Kayaknya ya, guys. Yang kedua di SMR. Yang kedua di SMR. Enggak tahu. Enggak, di luar sudah ada. Indo ya di Indonesia. Belum ada sih. Ya kita aminkan saja, guys. Enggak ngerti sih apalagi yang bikin Siksorogo sefenomenal ini. Cuman aku mau share experience kami ketika ikut Siksorogo. Balik lagi, aku 50, 50, 80. Jadi aku selalu ikut di kategori ultra ketika di SLU ya. Kalau Ayu? Aku ikut 15, 7 sama 50. Nah, jadi aku sudah nyoba jarak pendek dan ultranya. Berarti kue kategori yang non ultra sih, piye menurut? Oke. Karena terlalu sering ikut ultra, jadi kayak ada satu event, bukan Siksorogo ya. Jadi ada satu event yang ketika aku udah ikut ultra tuh kayak, oh iya ya, makanannya kalau udah ultra tuh cuman gini doang. Kayak cuman buah. Oh, gini doang. Tapi kemarin di SLU itu makanannya komplit, guys. Jadi ada banyak banget. Aku kemarin ikut 7 kilo yang tahun kemarin tuh, kalian bisa lihat di vlogku yang di YouTubeku sih. Itu banyak banget jajan pasar yang dimana aku kan bukannya aku mau sombong, tapi aku kan 7 kilo buat aku kan gampang banget ya, kayak easy-peasy banget. Jadi aku tuh kayak di WS tuh bener-bener nongkrong yang lama sambil nyemil, sambil ngeliatin orang gitu tuh. Dan aku baru sekali itu merasakan gak ultra tapi makan kenyang. Karena selama ini race-race yang lainnya kayak kalau yang gak ultra tuh paling ya buah-buahan itu aja. Itu nggak yang apa ya, nggak yang bisa buat berlama-lama nongki gitu, nggak bisa. Kalau yang ultra apalagi lebih proper lagi. Cuman karena yang kayak dia ngomong, karena aku ngejar waktu, karena aku sadar aku pelan, jadi akhirnya aku tidak bisa benar-benar maksimal menikmati makanan di WS. Walaupun ada kayak apa, ada bubur kacang hijau bareng ya. Nah itu aku nggak berani makan. Karena apa? Karena santan. Aku takut perutku akan bermasalah kalau makan santan ketika lagi lari gitu. Nah, terus yang paling berkesan di rute ultrane 50 kan itu menurutmu apa sih? Nah, salah satu
kekasan SLU adalah hujan deras. Entah kenapa kayak 3 tahun ikut tuh kalau nggak hari hanya hujan deras, berarti malam sebelumnya selalu hujan deras. Jadi aku tuh yang paling berkesan tuh sebenarnya waktu turunan downhill dari Puncak Lawu ke WS berapa itu ya, BS pokoknya WS COP lah di Candi Ceto, checkpoint Candi Ceto. Nah itu tuh bener-bener hujan deras, itu maghrib, dan headlampku tuh entah kenapa trouble. Jadi kalau kalian tuh beli baterai baru itu belum tentu jaminan akan bener, karena itu bateraiku barusan diganti baru, ternyata trouble. Untungnya aku membawa cadangan kan, itulah kenapa mandatory gear itu penting. Aku bawa cadangan dan mendadak aku jadi pendaki guys. Aku mendadak jadi pintar pasang bivak sendiri pakai jas hujan, terus kayak pakai senter handphone aku nerangin buat ganti baterai di headlampku. Itu berkesan banget sih. Terus udah lari kepleset. Jadi tuh lucunya adalah di ultranya di Lawu itu kalau hujan deras keplesetnya itu karambol. Jadi itu kayak kita jatuh mau ngamuk juga tidak bisa, karena kita malah ketawa. Karena apa? Depannya juga jatuh, belakangnya juga jatuh. Jadi benar-benar kita tuh mengetawakan diri sendiri dan orang lain. Terus juga aku ingat banget itu tuh kayak 6:30 malam. Aku tiba-tiba mau COP yang cowok lah, aku lupa itu jam berapa. Aku nelpon Cika waktu sampai di situ. Dia panik kan. Kenapa Jo? Kurang 17 kilo 7 jam nyandak. Dia PD-nya ngomong gitu, nyandak. Ya udah, jadi akhirnya aku masuk check-in, nomor sekian, check-in bib sekian. Terus aku cuma ngambil kayak nasi sama kuah soto. Aku makan, nggak ada 5 menit aku berhenti itu, aku langsung jalan lagi. Langsung nomor sekian, check out. Dan itu bener-bener kayak hari itu tuh kayak nggak tahu ya, kayak bener-bener ngepush yang sampai segitunya dengan keadaan batuk parah. Terus waktu itu aku masih ada cedera inner tight, tapi entah kenapa saat itu finish. Jadi kayak itu berkesan banget sih. Makanya aku selalu bilang kalau bukannya mau sombong, walaupun aku memang sombong sih, bukannya aku mau sombong, tapi ultra itu bukan buat semua orang. Dan nggak bisa kamu udah FM berapa kali terus tiba-tiba ultra, apalagi di trail. Bahkan aku yang udah sering ultra pun dengan keadaan badanku yang pada saat itu hitungannya race-nya sudah, persiapannya udah proper, hari H ternyata aku cedera, masih cederaku belum hilang, ditambah batuk, flu dan lain-lain, ternyata bisa KO juga walaupun finish sebelum COT. Tapi enggak lah, ultra itu bukan buat main-main. Jadi buat kalian yang mau mencoba-coba ultra, persiapkanlah badan dan mental kalian sebaik mungkin. Apapun bisa terjadi di trail. Kalau gue jadi ada jargon yang menarik nih. Ultra bukan buat semua orang, tapi semua orang mungkin bisa ultra. Bener tak? Benar. Ya, bukan berarti mustahil kan? Oke, kalau buat aku, jadi gini, aku jawab juga yang statementnya Ayo tentang hujan ya. Lah piye ra hujan, kuwi Desember Jon. Yang pertama Desember, dia tuh selalu di November akhir, Desember awal itulah. Dan mereka di Lawu di ketinggian sekipan tuh sekitar 1.600 kalau nggak salah ya, 1.600, 1.700, 1.500 lah di pegunungan. Dan di Desember ya pasti wajar kena hujan. Yang paling berkesan jelas yang tahun lalu ya. Tahun lalu tuh kayaknya finisher rate atau DNF rate yang paling parah. Jadi finisher rate yang paling rendah, karena hujan tuh kayak 2-3 harian full mengguyur 24 jam sekitar Lawu. Mulai dari hujan deres sampai gerimis bentar, deres lagi hujan normal, deres lagi gerimis lagi, itu seharian full. Dan teman-teman yang tahun lalu ikutan, aku sempat mikir nih, banyak banget statement yang kapok karena tahun lalu tuh lagi hype-hype-nya trail kan. Yang peserta tahun lalu tuh 4.000 apa ya, mereka tuh pada kapok ke Lawu katanya. Cuman aku udah mikir nih, halah kapok mengkokan daftar meneh ya. Dan ternyata kan bener kan. Jadi memang ketika dirasain itu memang apa ya, memang sengsara, memang berat, susah. Nah kalau tadi Ayu ngomong karambol tuh dia di 2022 itu pesertanya jangan lebay, 2023 itu pesertanya masih 2000-an Jo. 2022 kok Jo. 2023 sing melayu aku kok sing ngerti DN sok tahu banget. 2022 itu aku 7 kilo, 2023 aku 50 kilo, 2024 aku 7 kilo. Salah, 2022 aku 15 kilo, sorry. Itu berarti pesertanya sekitar 2.500 sampai 3.000. Nah, yang tahun lalu tuh karambolnya tuh peserta 4.000 cuy. Lucu banget. Aku yang 80 tuh nyelip kayak 30 sampai 40 orang ada.
panjang puncak sampai apa namanya, sampai Candi Ceto, sampai apa bawah checkpoint Ceto itu. Bayangin sebanyak itu guys. Terus ya selain itu apa ya yang berkesan ya? Vlognya rame. Mungkin karena pesertanya banyak ya. Jadi tiap bikin vlog itu dua vlog, aku ada 2 atau 3 vlog Siksorogo ya, itu rame semua. Dan 2 hari pertama setelah tayang tuh langsung boom gitu loh. Tiba ngomong-ngomong reelsku viral tuh. Kenapa? Yang ngomongin Virgin kok 50k trail. Goblok aja wong goblok. Itu rame banget tuh. Ternyata banyak orang yang merasa sama kayak aku. Ada teman tahun lalu, teman Singapura yang aku rekomen ikut 120 dan DNF Di kilometer 50. di 50. Tapi ya dia ikut di cuaca yang ekstrim, yang berat, yang full hujan, jadi ya wajar sih. Nggak tahu tuh remedi apa enggak. Kayaknya tahun ini nggak remedi ya. Kawin kawin. Enggak, dia nikah. Nah teman yang itu tadi kan kita ngomong, aku kan 2022 ikut 15, 2023 Cika ikut 50, 2023 aku ikut 50, Cika ikut 50 lagi, 2024 aku ikut 7 kilo, Cika ikut 80 kilo, 2025 cuy. Ikut ya. Teman-teman semua, kalian coba tulis di kolom komentar, udah pada daftarkah? Udah pada bayarkah? Atau masih ragu-ragukah? Atau nggak kebagian slot? Coba aku pengen ngerti nih, sebanyak apa yang daftar atau yang nggak kebagian slot. Dan kira-kira buat teman-teman semua, apa sih yang buat kalian pengen ikutan Siksorogo sampai bubar? Jadi ya kayaknya baru kali ini nggak sih? Trail bubar ya? Trail bubar yang sampai apa namanya, apps-nya atau websitenya tuh Error. overload. Karena sebelum itu tuh nggak pernah cuy. Kayaknya ya. Kayak kalau trail tuh biasanya kita tuh kayak last minute banget loh daftarnya, kayak masih ada lah slotnya. Antara hari terakhir early bird atau hari terakhir pendaftaran kan? Bener. Kalau zaman sebelum pandemi malah lucu lagi guys, yang elit-elit itu daftar semua kategori. Karena dulu tuh modelnya adalah kita bisa bayar sampai agak lama gitu toh, ya toh. Jadi kita bisa daftar dulu, kualifikasi dulu. Nah habis itu tuh kayak bayarnya tuh masih nanti tuh enggak apa-apa. Jadi kayak yang podium, yang biasa ambil podium yang elit-elit itu biasanya tuh kayak mereka daftar semua kategori, terus mereka baru menentukan last minute mereka mau ikut kategori berapa. Mungkin sambil lihat lawannya kali ya. Mungkin ya. Nah aku sih enggak pernah tahu podium, cuman berapa kali aku podium 2 kali. Tapi enggak pernah secara sengaja sih. Ini aku lemu-lemu ini tahu podium, cok. Jadi ya itu tentang Siksorogo. Dan kalau kalian mau aku dan Ayu buatin tips and trick tentang Siksorogo, boleh tulis juga di kolom komentar. Karena secara nggak langsung kita udah ngerasain hampir semua kategorinya. Ayu 7, 15, 30 belum ya? 30 kita belum. 30 belum, tapi 30 itu dilewatin sama kita juga. Kategori 50 tuh ngelewatin kayak separuhnya. 80 lebih deh. Enggak, Mas. Jadi tuh aku tuh mengira selama itu tuh 30-nya tuh sampai puncak Mongkrang. Ternyata tuh enggak, Jo. Ternyata dia cuma sampai kayak pos 2 kayak motong. Nah, ya, cuman kita 50 kan sampai bener-bener atas ya. At least itu kan 50k bisa mewakili gitu loh. Karena tetap lebih berat 50k-nya kan. Jadi kalau memang kalian mau bisa apa namanya, tulis kolom komentar. Yang aku nggak bisa ngomong tuh jalur Singolawu guys. Yang Singolangu yang kategori 120k itu katanya Vincent dan teman-teman itu cukup ekstrim, mirip Jobo Larangan yang tapi versi lebih panjang. So ya itu aku nggak bisa ngomong. Tapi selain itu aku bisa kasih tips and triknya. So ada lagi yang saya mau ngomong kayak? Nggak ada. BTW ini kita mau pijet guys. Mungkin itu dulu guys. Secepatnya video ini akan aku tayangin biar masih dalam proses pendaftaran Siksorogo kan. Nggak lucu kalau udah close regis sudah habis nih, jadi videonya basi. Balik lagi, pertanyaan dan saran langsung tulis kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Bye.